Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal Pertalite. Ya, soal rumor-rumor lah ya, yang katanya Pertalite mau hilang. Ya, sebenarnya Pertalite direncanakan hilang itu sudah mulai tahun berapa? Tadi penulis cari beritanya tahun 2019 sudah ada. Jadi waktu cari berita Pertalite hilang itu, yang ketemu pertama itu premium mau dihilangkan. Premium mau dihilangkan dan diganti katanya Pertalite. Tapi ya ternyata sekarang Pertalite mau dihilangkan juga. Ya memang sudah ada rencana ya. Dan rencana jangka panjangnya pemerintah pun sepertinya tidak mengandalkan Pertalite, tapi Pertamax. Tahu dari mana ini Pertamax? Ya karena tadi penulis cari-cari, nemunya kilang minyak untuk Indonesia itu produksinya Pertamax, Pertamax Turbo, Biosolar, Dex ya. Wes itu tok. Kilang minyak Balongan, kilang minyak mana itu tadi, Cilacap, itu nggak ada nyebut Pertalite itu. Kilang minyak yang barusan dibuat itu cuma produksi Pertamax sama Pertamax Turbo kali. Pertamax lah, mayoritas Pertamax. Pertalite nggak disebut. Jadi sepertinya Pertalite sampai saat ini masih impor dan nggak ada rencana buat sendiri. Artinya kalau nggak ada rencana buat sendiri, maka di masa depan Pertalite pasti dijamin hilang. Karena kalau dianggap penting, pemerintah pasti buat bensin khusus Pertalite. Penulis nggak tahu ya apa Indonesia termasuk negara yang masih bertahan dengan bensin ron rendah. Entah kalau Filipina, Vietnam, India atau berapa, penulis nggak tahu. Kalau di Amerika mereka pakai standar beda ya, pakai standar MON. Jadi angka oktannya lebih rendah karena standar MON itu beda. RON itu mungkin sama kayak di Jepang. Yang jelas nanti RON cuma 92 aja. Itu jangka panjangnya. Kalau alasannya sendiri mengapa kok Pertalite dihapus, kemungkinan karena subsidinya terlalu besar. Karena contohnya bensin Shell itu harga bensin RON 92 ya, Shell Super dulu 9 berapa, 9250 ya, sekarang jadi 12,5. Naik berapa kali itu, Mas? Minim naik 25% ya. Pertalite harganya tetap, Pertamax harganya juga tetap. Pasti salah satu ada yang dikorbankan. Dilihat mana yang paling membebankan pemerintah. Membebani ya.
Penulis sendiri kalau sudah ada hubungannya dengan keputusan pemerintah gitu, ah wis ya apa maneh lah, nggak bisa ngomong. Emang kalau mau diputuskan besok gitu bisa tano Pak. Jadi mau dibatalkan atau disetujui wis gak ada kendali. Ya wis pemerintahnya gitu, siapa ya yang milih presiden wis itu yang salah, yang penulis salahkan. Kenapa kon milih iki ya? Tadinya kok ngene kan? Nah, wis kayak gitu, yang nyalahkan. Yang penulis salahkan itu yang milihnya, bukan yang dipilih. Kenapa kon milih iku? Ya wis. Ya sudah resiko lah, tahu sendiri kayak orangnya kayak gimana, tetap dipilih yo. Ya itu sing tak salahno sing milih iku. Ya terus. Wah, 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 wah. Terus jadi Pertalite anggap aja wis hilang lah ya. Nah kalau sudah hilang gitu terus apa yang bisa kita lakukan? Kalau soal harga murah wis gak ono alternatif ya. Penulis soalnya tadi nyari barangkali ya pakai etanol lebih murah. Alah, sekarang harga etanol per liter 35.000 paling murah. Etanol 99% ya. 99% 35.000 per liter. Bandingkan dengan harga bensin Pertamax yang apa 9.000 per liter, jauh ya, 4 kali lebih kan. eh Berapa, 5 kali? Oh enggak, 4 kali ya. Eh 9 kali 5 ya. Ah wis bola, kalau lagi cerita ini ngitung-ngitungan kacau ya. Terus uh, etanol itu ya sudah banyak dipakai kendaraan kita, mulai dari zamannya Honda Beat, ESP itu sudah bisa pakai etanol 10%. Cuma ya etanol itu masalahnya apa, bisa merusak saluran bahan bakar kalau nggak dirancang serius. Tangkinya jadi mudah karatan karena ada air juga di dalamnya tangki. Terus kalau dipasangkan langsung ke mesin normal kayak gini, pembakaran jadi terlalu kering karena kandungan energinya etanol itu lebih sedikit. Jadi kalau mau pakai etanol itu rasio bahan bakar harus diperkaya, sangat diperkaya. Ya kira-kira 1 banding berapa? Sorry. Ya bisa aja 10/1 atau 9/1 rasio idealnya. Ya itu bisa dilihat dari dyno ya. Dilihat sendiri tenaganya berapa kalau pas di dyno. Tapi ya repotnya kalau dyno itu suhunya suhu ruangan ya, bukan suhu jalanan. Wes kok bahas iku. Yang jelas etanol itu potensi, cuma masalahnya regane kelarangan. Mungkin karena sekarang zamannya Covid, zamannya orang ya, eh, buat itu sendiri, buat hand sanitizer sendiri, atau juga karena ada perawatan butuh alkohol macam-macam ya. Jadinya banyak sekali yang butuh dan akhirnya jadi mahal.
jadinya nggak bisa lah pakai etanol. Alternatifnya apa? Wah, susah ya. Pakai minyak atsiri. Hai, minyak atsiri mahal, mahal, mahal. Dan mau dicampurkan dengan apa? Karena sekarang sudah nggak ada lagi. Dan ini juga jadi apa ya? Jadi perusaknya pasar aditif. Jadi tahu sendiri kan, aditif itu biasanya promonya Pertalite serasa Pertamax, iya kan? Dan itu pun nggak semua aditif bisa dirasakan. Apalagi sekarang Pertalite nggak ada, adanya Pertamax. Masa mau ngomong Pertamax serasa Pertamax turbo? Penulis nggak yakin. Contohnya ada ini NMAX ini, kompresi 11,6 banding 1. 10,6 banding 1 untuk NMAX Ult ini. (10,6 banding 1 ya. Itu kan ya wis klasi Pertamax AC ya. Dan motor penulis juga sudah pakai pro kapasitor. Toleransi terhadap premium pun sudah teruji ya. Jadi pakai premium tenaga nggak turun, tetap iritnya sama dengan ketika pakai Pertamax. Jadi Pertamax itu sangat-sangat cukup lah untuk motor penulis ini. Nggak kurang oktan nih pakai Pertamax. Pakai premium pun ya lumayan lah. Penulis kemudian coba pakai aditif. Ternyata ya banyak aditif ya. Ya 2 sih penulis coba. Banyak sih ya, termasuk 3 juga. Sama NASA RPM juga penulis coba di NMAX ini. Kalau NASA RPM ada nambah tenaga dikit. Nah kalau yang 2 lagi, yang Klinos sama PRF Turbo ya, Power Racing Fuel Additive Turbo, lah gak kerosok belas, malah makin lambat. Mending kalau misalnya gak kerosok popo, ini malah makin lambat, kan parah. Nggak kebayang lagi lah kalau pas nanti Pertalite sudah hilang, ya opo rasanya. Karena sebelumnya penulis kan ngomong ya, pakai Pertamax nggak kerasa gitu ya. Banyak yang ngomong saya pakai Pertalite kerasa, entah yang ngomong dari testimoninya PRF Turbo atau yang testimoninya Klinos ya. Banyak yang ngomong saya pakai Pertalite masih bisa merasakan efeknya. Dan ya kalau Pertalite sudah hilang mau ngomong apa yuk? Pakai Pertamax gak kerosot. Apa gunanya pakai aditif? Untuk bersihkan mesin misalnya ya wis lah. Tapi penulis coba ya malah tenaga malah turun, itu wis tenaga tandanya mesin nggak bersih lah ya. Repot emang kalau Pertalite hilang tuh. Wis gak iso maneh cari bensin paling murah yo Pertamax. Jadi ya mungkin kalau hilang wis ya harus dibiasakan lah ya. Nggak ada alasan lagi pakai aditif bensin. Nggak ada bensin yang murah-murah lagi.
Ya sekarang jadi belajar eco riding. Kalau sebelumnya pengen ngirit, tinggal pakai pertalite ngirit, berkendara seenaknya. Sekarang pakai Pertamax, isone pakai Pertamax. Kalau mau irit ya andalannya cuma eco riding ya, nggak ada yang lain. Terus masalah satu lagi, fuel dilution. Salah satu alasan orang menghindari pakai Pertamax turbo juga ya. Jadi menghindari Pertamax turbo itu karena fuel dilution. Jadi ada yang ngomong ya, penulis lupa itu. Kalau pakai Pertamax warnanya merah, Pertamax turbo warnanya merah, pakai Pertamax warnanya biru. Nah begitu pakai Pertalite nggak keluar hijaunya, katanya gitu. Jadi dibilang pakai Pertalite itu fuel dilution berkurang. Jadi saking takutnya dengan fuel dilution, banyak yang sampai nekat pakai Pertalite di PCX 160. Padahal PCX 160 itu kompresi 12,0/1, yang sebenarnya nggak layak pakai Pertamax. Sehingga yang pakai Pertalite itu justru kadang konsumsi bahan bakarnya sampai 30 km per liter. Ada yang sampai seperti itu. Begitu pakai Pertamax bisa ngirit misalnya 43 km per liter. Ada yang ngomong gitu, cuma sudah lupa siapa. Penulis pernah cantumkan di video sebelumnya, cuma ya lupa video yang mana. Yang jelas pakai Pertalite di PCX 160 itu menyiksa motor, memaksakan, bisa ngerusak mesin juga. Tapi ya banyak yang pakai demi untuk mengurangi fuel dilution. Karena ya mau bagaimana lagi, oli motor itu sekarang kualitasnya turun drastis. Apalagi karena olinya disuruh pakai 10W30, yang kalau hidupnya di pantai, kalau di daerah-daerah panas terlalu encer olinya. Nah kalau oli sudah terlalu encer, kena fuel dilution, wah makin parah encernya. Karena fuel dilution itu membuat adalah penyakit bensin kecampur ke oli mesin. Oli mesin kecampuran bensin, efeknya adalah jadi makin encer. Oli sudah encer, diencerkan lagi sama bensin. Hasilnya apa? Ya kekentalan oli makin encer, terus gak memadai lagi. Yang sebelumnya wis sudah terlalu encer, begitu tambah bensin lagi, wah wis makin gak layak encernya. Bisa aja lebih encer daripada 0W20. Ya repot kalau sudah begitu ya. Ada saya misalnya kayak pakai Shell Super. Shell Super itu bisa mengurangi fuel dilution. Itu yang penulis rasakan ya, waktu membandingkan antara Pertamax dan Shell Super. Walau penulis nggak pakai Pertalite, penulis ya ambil kesimpulan lah, karena ya penulis merasakan sendiri bagaimana Shell Super itu sangat mengurangi fuel dilution bila dibanding Pertamax, apalagi sama Pertamax Turbo, sama BP95, BP92, sama apa mana V-Power itu termasuk yang bikin fuel dilution juga ya. Satu hal ya yang membuat penulis teringat sama Pertalite ketika pakai Shell Super adalah
engine brake-nya licin banget. Jadi dulu ketika masih pakai Suzuki Spin, penulis pernah pakai beberapa kali pakai Pertalite, dan impresinya adalah Pertalite itu licin. Tenaga lebih kecil dari Pertamax atau Premium, tapi licin. Terus begitu habis Pertalite, balik lagi ke Pertamax dan Premium, tenaga masih ngedrop. Jadi itu penulis anggap Pertalite itu nyisakan kerak ke mesin. Jadi itu yang bikin penulis ambil kesimpulan bahwa Pertalite itu nggak bersih. Yang nggak bersihnya ini beda banget dengan Sail Super. Kalau Sail Super licin emang, tapi dia bikin tenaga mesin makin lama makin keluar kalau sebelumnya pakai Pertamax. Apalagi kalau olinya oli jelek ya. Jadi faktor licin ini yang jadi perhatian utama penulis. Pakai Sail Super licin, terus ternyata fuel dilutionnya berkurang. Juga pengalaman ketika penulis pakai Klinos dan PRF Turbo. Ketika penulis pakai Klinos dan PRF Turbo, itu juga terjadi pengurangan fuel dilution. Jadi kerasa olinya lebih awetnya lebih lama. Jadi ketika pakai PRF Turbo atau Klinos itu awetnya lebih lama. Jadi Pertalite dibilang orang-orang mengurangi fuel dilution. Sail Super di pengalaman penulis mengurangi fuel dilution. Kesamaan Sail Super dan Pertalite adalah licin. Terus pakai Klinos atau PRF Turbo itu juga mengurangi fuel dilution. Dan kesamaan dari Klinos dan PRF Turbo adalah sulit terbakar. Jadi penulis pernah uji bakar ya, ternyata nyisa ya, entah pernah lihat atau enggak ya, penulis sebelumnya posting uji bakar ya, uji bakarnya penulis posting atau enggak. Pokoknya penulis pernah melakukan uji bakar Klinos dan PRF Turbo, dan tentu enggak sama kayak bensin, masih nyisa. Jadi begitu dibakar ada sisa hasil bakarnya. Untuk yang Klinos ada videonya agen Klinos yang menguji bakar yang menunjukkan sisanya. Dan untuk yang PRF Turbo nggak ada yang melakukan itu, tapi penulis melakukan uji sendiri membandingkan antara Klinos dan PRF Turbo, dan terbukti bahwa PRF Turbo lebih sulit terbakar daripada Klinos. Nah, ini sudah jadi kuncinya ya. Kuncinya untuk mengurangi fuel dilution adalah pakai aditif yang membuat oli masih menyisa di permukaan silinder. Jadi ada cairan yang tidak bisa terbakar, yang tidak habis, yang tersisa di permukaannya silinder. Kalau oli mineral ya mungkin bisa terbakar habis ya, saya nggak tahu lagi ya. Yang pengalaman 2 tak mungkin bisa lebih bilang.
Ya kalau pingin nggak nyisa kerak, maka oli yang kita campurkan ke, jangan bilang oli ya, enaknya minyak ya, minyak. Soalnya kalau oli itu ngarahnya ke oli mesin. Minyak yang kita tambahkan ke bensin itu baiknya yang nggak mengandung aditif. Penulis baru kepikiran sekarang. Jadi baiknya yang nggak mengandung aditif. Karena kalau mengandung aditif, nanti aditifnya akan membentuk kerak di ruang bakar. Dan oli yang minim aditifnya itu adalah oli yang low spas, low sulfated ash-nya. Ada memang oli mobil yang low spas, tapi sudah ada yang khusus, yaitu oli 2T, oli samping sepeda motor 2 tak. Pakai oli samping ini spasnya bakal lebih sedikit. Jadi untuk mengurangi fuel dilution, penulis menyarankan untuk pakai campuran oli samping. Dosisnya berapa? Untuk soal dosis, penulis sarankan sekitar berapa enak ya? Saya enak 0-100 apa enggak ini? Yes, minggir dulu lah. Anggap aja bisa 0-100. Untuk amannya ya, kalau rasio oli samping ya, untuk kalau nggak dicampur terpisah, nggak ada tempat terpisah tapi harus dicampur bensin. Kalau dari petunjuk dari pakar mesin 2 tak, penulis sudah lupa sumbernya di mana. Itu kalau untuk harian 1:50 sudah oke. Tapi kalau untuk balapan butuh 1:40. Jadi harian 1:50. Untuk balapan 1:40. Nah kalau untuk motor sehat, motor 4 tak, ya jangan pakai 1:50. Mungkin 1:100 atau 1:200. Ya itu perlu percobaan. Pasnya berapa? Nah harusnya yang melakukan percobaan ini yang dia punya mesin dyno lah, biar tahu efeknya, tenaganya gimana gitu. 1:100 itu kecil ya, cukup banyak ya. 1 liter berarti 10 ml. 10 ml itu banyak. Penulis beri Klinos itu 12 ml. Nggak bisa 0-100 karena ya ada yang sok banter pada mau pelan. Tuh lihat pelan kan. Ya wis lah. Kapan-kapan naik 0-100. No, lihat tuh. Mau jalan pelan, lampu merah jalan dului. Habis itu menghalangi jalan. Ya itulah hobinya. Banyak yang kayak gitu. Balik lagi ke topik. 10 ml itu banyak. Botol Klinos itu kalau nggak salah maksimumnya 12 ml atau 15 ml mungkin ya kalau full ya. Jadi sebotol itu udah banyak. Mungkin ya kalau normalnya mungkin pakai 1:200 kali ya. 1:200 itu 5 ml per liter. Cek banyak ya. Apa 1:500 saya ya. Yang jelas kalau margarin ya, itu penulis pakai satu ukuran pil ya, kira-kira berapa itu, 3 ml per 6 liter ya, penulis pernah ngomong. Jadi 1 ml untuk 2 liter itu dosis untuk margarin sih ya. Dan margarin itu nggak mengurangi fuel dilution, karena sepertinya margarin itu kalau di ruang bakar habis ya, kayaknya gitu. Karena ini stearik acid, titik didihnya itu rendah kalau nggak salah ya. Nah kalau oli
samping kan beda-beda ya, entah berapa ya. Selain dari oli samping mungkin ya bisa pakai minyak goreng. Kalau minyak goreng itu menetapnya lebih banyak. Beberapa ya sampai sekarang ini sudah pakai campuran minyak goreng. Rasionya berapa ya? Saya lupa. Rasionya kalau nggak salah itu 1 sendok teh untuk 4 liter ya. Itu ya kira-kira sama sih ya. Ya sedikit lebih banyak lah, mungkin 2 kalinya margarin ya. Penulis sendiri nggak pakai minyak goreng karena ya eh, nggak merasakan manfaatnya nyampuri gitu. Karena kalau terlalu banyak tenaga malah turun. Jadi bukannya tenaga nambah tapi malah tenaga turun. Makanya penulis nggak pakai minyak goreng. Tapi mungkin ya kalau ya beneran apa jenenge pertalite hilang ya, mungkin penulis ya niatkan lah coba pakai minyak goreng. Cuma dilemanya itu berarti penulis nggak sedang mencoba sado ataupun nano energizer. Padahal penulis masih ada 2 bungkus sado, masih ada sekitar 25 ml nano energizer. Gak kegawe lah. Terus penulis juga harus membandingkan dari 2 oli, dari 2 kali penggunaan oli yang sama. Ya jadi susah ya kayaknya. Jadi penulis cuma bisa kasih prediksi aja bahwa kalau oli mesin itu dicampuri oli samping atau minyak goreng, maka fuel dilution berkurang. Hal ini berdasarkan dari pengalaman coba Shell Super atau Pertalite yang rasanya olinya lebih banyak pelumasnya, kan engine brake-nya lebih licin, lebih minim. Juga karena sudah pernah coba Klinos dan PRF Turbo. Tapi penulis nggak nganjurkan pakai Klinos ataupun PRF Turbo karena tangki motor penulis bagian bibirnya itu berkarat gara-gara pakai kedua aditif tersebut. Dan ini bukan karena pakai minyak goreng, karena di 2 motor penulis 2 motor penulis lainnya, yaitu Honda Beat dan Suzuki NX2, itu tangki bensinnya bersih, betul-betul bersih. Karat ada cuma di bagian luar, tapi di bagian tutupnya, di bagian mulut tangkinya itu benar-benar nggak ada sama sekali karat ya. Udah penulis posting barusan, padahal itu sudah beberapa kali penulis kasih margarin. Pertama mungkin 2 bulan yang lalu, terus terakhir seminggu yang lalu. Kalau margarinnya bikin karat, maka harusnya tutup tangkinya sudah berkarat, tapi nyatanya enggak. Tapi memang harus diakui margarin itu bisa bikin berkarat kalau margarinnya kena langsung ke logamnya. Jadi kalau pakai margarin di bensin ya, itu jangan sampai kena langsung ke tangkinya, harus ke bensinnya dulu, atau boleh dicampur bensin dulu. Ya kayaknya itu aja ya. Penulis sendiri ya karena pemakai Pertamax. Kalau selama Pertamax masih ada ya pakai Pertamax ya. Kalau ada Pertamax Turbo, wah pusing itu.
Pertamax turbo dipakai di NMAX nggak enak, motor jadi geter. Kalau diharuskan pakai Pertamax turbo mungkin bakal cari aditif ya, mungkin dari pokoknya saya ngimpor lah, mau penulis coba aditif bensinnya. Apalagi motor penulis nggak bener-bener nggak butuh tan tinggi, sudah pakai pro kapasitor. Masa ya pro kapasitor penulis lepas, turun akselerasinya. Ya wes lah gitu aja ya. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.